Astagfirullahaladzim itu Rasulullah itu bilih Al-Fatihah ala ma nawa bihi al-alim al-arabi al-mubassir al-syekh warudina razi wa alaman wa syekhun al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin ar-rahman ar-rasulat al-musurat al-lajina al-ta'ala al-mu'adhima wal-adhalin amin A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa min darin amin A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Laisa bi akhika man ihtatta ila mudaratihi. Tiadalah saudara engkau apabila orang itu selalu berhajat ila mudaratihi kepada memperbaikinya. Kalau kita aja tuh disuruhinya, kita harus berbuat baik lawan inya, itu narannya lain saudara kita. Apabila inya bahajat supaya kita terus sedang berbuat baik lawan inya tuh, itu ujasin laisa bi akhika, itu bukan saudara engkau. Wa qala radhiyallahu ta'ala an man sadaka fi ukhuwati insanin qabla udrihi qabila udrahu wa sadakhala lahu wa ghafara zalalahu. Barang siapa benar pada bersaudara dengan manusia, maka ia niscaya menerima akan keuzuran saudaranya. Barang siapa benar pada bersaudara dengan manusia, niscaya dia menerima akan keuzuran saudaranya, dan ia menutupi akan khalalahu kecederaan saudaranya, dan ia akan mengampuni kesalahan saudaranya. Barang siapa benar pada persaudaraan dengan manusia, ia menganggap orang itu saudaranya. Pertama, dia menerima keuzuran saudaranya dan ia menutupi akan kecederaannya serta dia mengampuni akan kesalahannya. Wa qala radhiyallahu ta'ala man i'tadara an dzambin lam yudhnibhu faqad aujaba ala nafsihi dzamban. Barang siapa minta udzur dari satu dosa nang ia tidak mengerjakan dosa tersebut, maka sungguh mewajibkan ia atas dirinya akan berbuat dosa. Faqad aujaba ala nafsihi dzamban. Halaman 214 di atas. Qala al-Muzani sa'ala Syafi'i mina safalati. Berkata Imam Muzani, aku menanyakan akan Imam Syafi'i masalah orang-orang safalah, orang-orang yang hina. Safalah itu orang-orang yang hina. Orang-orang hina itu apa? Man yakunu ikramuhu li mukhalifihi aktsaru min ikrami li ahli madhhabih. Orang safalah itu orang yang memuliakan orang yang menyalahi dia lebih banyak daripada memuliakan kepada orang-orang yang semadhab dengan dia. Artinya orang itu paling handut. Orang yang menyalahinya dimuliakannya, orang yang cocok lawan ia itu kada dimuliakannya. Itu orang yang hina, memuliakan orang-orang yang mukhalifihi nang menyalahinya lebih banyak daripada memuliakan orang-orang yang sejalur, sealur, semadhab lawan ia. Orang yang menghina akan ia, orang yang menyalahi perintah inya dimuliakannya, orang yang menghormatinya memuliakan ia, itu kada dihormatinya. Itu orang safalah.
Safalah itu maksudnya orang yang terkebawah atau orang-orang yang hina. Cakap bahasa gitu ini, penjahat dihormati, kawan kada dihormati. Li'annahu yuridu ayyaj'alal aduwa waliyan binifaqihi, karena dia menghendaki menjadikan musuhnya itu sebagai walian binifaqi, akan sebagai wali, sebagai pemimpin, binifaqi dengan kemunafikannya. Nyata orang itu musuh itu kan apabila ini hendak berkawan lawan kita, nya seakan-akan jadi kawan. Musuh itu ujar sini, kita jadikan musuh itu sebagai pemimpin kita. Binifaqiyah pada musuh itu ujar sidin, inya munafik. Kalau bahasa wah ini ia yang disebut dengan penjilat. Itu nang kita ulah apa? Walian sebagai pemimpin. Wadzalika la yakunu ka'ati ibni Adam fil lu'um. Wadzalika la'nahu la yakunu ka'atba ibni Adam fil lu'um. Famin sya'nihi itaqarraba man yataba'adu anhu wa yataba'adu mimman yataqarrabu ilaihi. Itu seperti orang-orang yang adalah tabiatnya seperti anak Adam, filuum pada tercelanya. Jadi orang-orang yang memuliakan orang yang menyalahinya lebih banyak daripada memuliakan orang yang sa'alur lawan ia. Itu seperti tabiatnya manusia al-lu'um yang tercela. Jadi manusia yang tercela itu gawiannya orang nang menyalahinya itu dimuliakannya, orang nang menghormatinya itu kada dihormatinya. Pamin sya'nihi, perkara dari setengah dari perkara orang yang hina, safalah itu ayyataqarraba man yataba'adu anhu, dia memarakakan orang-orang nang jauh daripadanya. Nah orang jauh tadi ia nang musuhnya dijadikannya kawan, kawannya dijadikan musuh. Wayataba Anda mimman yataqarrabu ilaih, dan ia menjauhkan daripada orang-orang yang parak kepadanya. Nang parak dijauhakannya, nang kawan dijauhakannya, nang musuh diparakakannya. Itulah gawian orang-orang safalah. Wa qala radhiyallahu ta'ala an man sab'alhu, barang siapa mensyukuri akan engkau pada barang yang tidak ia perbuat akan dia. Padahal orang itu kadang menggawi-gawi sesuatu lalu kita bersyukur lawan inya, berterima kasih lawan inya. Fahdar ayyadhummaka bima lam taf'alhu, hati-hati engkau nanti akan dihinanya ketika engkau tidak memperbuat perbuatan hina tersebut. Kalau orang nih datang-datang memuji kita, padahal pujiannya itu lain gawian kita. Gawian itu lain gawian kita dipujinya, misalnya. Gawian itu lain gawian kita dipujinya kita. Oma pian ini baik benar, pian ini orang yang pemurah, padahal kita kada pemurah. Dipujinya karena hati-hati ujar sidin, karena satu saat kita dicelanya, padahal gawian itu lain gawian kita. Ada manusia yang gitu, kita dipujinya bahimat, pananya memuji, padahal pujiannya tadi kita kadang menggawi apa-apa. Karena ujar sidin, ujar Imam Syafi'i, satu saat karena kita dicelanya, padahal gawian itu kada kita gawi. Kita kadang menggawi gawian itu, tapi kita kena dicelanya. Itu sudah terjadilah.
Wa qala radhiyallahu ta'ala an la surura ya'dilu suhbatal ikhwan wa la ghamma ya'dilu firaqahum. Tidak ada kegembiraan yang menandingi apabila kita bersahabat dengan orang saleh. Tidak ada kegembiraan yang menandingi bersahabat dengan orang saleh. Artinya kegembiraan yang paling bersangatan lawan kita apabila kawan kita orang soleh. Kita nih bersahabat orang soleh, itu kegembiraan yang paling besar. Jadi kegembiraan yang paling besar itu yakni bersahabat dengan orang soleh. Masalahnya kenapa? Karena kita ada harapan dapat syafaat dari mereka. Jadi kegembiraan yang paling besar, tidak ada kegembiraan yang paling besar kecuali kita bersahabat dengan orang soleh. Ada ketika kita punya sahabat orang soleh, jangan lagi kita tinggalkan mereka tadi. Apalagi kita bersahabat lawan wali misalnya. Wala ghamma ya'dilu firaqam, dan tidak ada kesedihan yang paling besar kecuali apabila kita berpisah dengan itu orang soleh. Tidak ada kesedihan yang paling besar kecuali apabila kita berpisah kada bersahabat itu dengan orang soleh. Jadi hendak mencari kawan, mencari sahabat, carilah kawan nang orang soleh. Kalau kada dapat, carilah kawan yang mencintai orang soleh. Jangan sampai cakap berlian yang sudah kita dapat itu kita buang. Jangan sampai berlian yang sudah kita dapat itu kita buang. Man ahsana dhannahu bila imin kana adna uqubati al-hirmana. Barang siapa baik sangka lawan orang-orang yang tercela, maka adalah yang paling rendah siksaannya al-hirman, yakni dia hirman, terjaga daripada orang yang tercela itu. Dia terjaga daripada orang yang tercela itu. Kita tuh baik sangka lawan orang zalim, paling minim kita kada diganggunya. Min alamati siddiqi, setengah alamat daripada kawan, artinya ciri itu kawan kita. Ayakuna li siddiqi sadiqihi siddiqan, kita percaya lawan kawan-kawan kita tersebut. Setengah daripada alamat orang itu sebagai kawan kita, kita percaya lawan kawan-kawan kita. Misalnya orang yang kita percaya tadinya berisi kawan, kita percaya lawan kawannya tadi. Iya, ada berisi kawan. Cakap turunan yang kedua. Ini kawan kita, ini ada bisi kawan, kita percaya lawan kawannya tadi, itu termasuk narannya sedihkan, itu termasuk orang itu kawan narannya. Wa qala radhiyallahu ta'ala an la taksur fi haqqi akhika itimadan ala mautihi. Janganlah kamu kurang pada hak saudara engkau iktimadan ala mauti, karena berpegang saudara engkau itu mautihi mati. Ini kalau misalnya kita ada besi saudara walaupun ia sudah meninggal, tetap kita ujar sidin membantu lawan saudara kita yang sudah meninggal itu. Misalnya membantu itu keluarganya, karena naran itu saudara kita bang.
Jangan sampai ketika ia sudah meninggal lalu kita kadang membantu atau kadang menolongi saudara kita tadi. La taksur fi haqqi akhika itimadan ala mautihi. Wa qala radhiyallahu ta'ala an qala rajulun li Syafi'i, berkata seorang laki-laki kepada Imam Syafi'i, ausini, wasiati aku. Wa qala innallaha khalaqaka hurran fakun kama khalaqaka. Ujar Imam Syafi'i, Allah menjadikan engkau orang yang merdeka, maka jadilah kamu seperti apa yang Allah ciptakan akan engkau. Artinya orang yang merdeka itu ibadatnya semata-mata melaksanakan perintah Allah. Orang merdeka itu, arti orang merdeka itu dia tidak terikat dengan apapun. Dia tidak terikat dengan apapun. Wa qala radhiyallahu ta'ala an man barraka faqad awsaqaka. Perkataan Imam Syafi'i, barang siapa berbuat baik lawan engkau maka sungguh ia mengikat engkau. Masalahnya kan kita tak pikiran membalas kebaikan orang tadi. Jadi seakan-akan orang yang berbuat baik itu lawan kita, orang itu menjarat ke kita. Kenapa? Ketika ada orang berbuat baik, pasti ada pikiran kita untuk membalas kebaikan orang tadi. Orang tuh berbuat baik, biar kita supan juga ada pembalasnya. Ya kayaknya mantari kita gumbili. Nah, pasti kita tak pikir juga, kasihan ini mencabut tangan gumbili, berapa di pasar gumbili itu sekilo misalnya, itu nang jadi pikiran iya. Tapi waman jafaka faqad atlaqaka, dan siapa-siapa yang menjauhi engkau, siapa-siapa yang tidak berbuat baik kepada engkau, sungguh orang itu melepaskan engkau. Masalahnya ketika orang kada berbuat baik lawan kita, kita kada berpikir hendak membalas kebaikan orang itu. Ia kada berbuat baik juga. Orang kada igu-igu lawan kita, kita pun jadinya kada igu-igu lawan kita. Apabila orang berbuat baik, itu nangalih. Atasan kita tuh berbuat baik, karena ia berbuat baik penandawan kita, pas ada kesalahan kita kada wani menegur kesalahan ia tadi. Kenapa? Ia berbuat baik penandawan kita. Coba kan atasan itu kada berbuat baik, sedikit yang salah lalu apa? Timbul kena kritik, timbul kena macam-macam. Ia kada berbuat baik lawan kita, kita sambati macam-macam. Coba kan apabila ia berbuat baik lawan kita, nang nyata salah atau di hadapan mata kita, kita berdiam. Wa qala radhiyallahu ta'ala an man sami'a bi udhunaihi sarahakian, barang siapa mendengar dengan telinganya maka jadilah ia tukang kisah. Kalau ia mendengarkan sesuatu dengan telinga lalu kena ujar sidin, inya ketujuh mengisahkan aja karena ia mendengarnya dengan telinganya. Wa man asgha bi qalbihi kana wa'iyan, apabila ia mendengarkan dengan hatinya, niscaya ia akan memelihara apa yang didengarnya. Jadi orang mendengar tuh ada yang pakai telinga, ada yang pakai hati. Kalau inya pakai hati, nang didengarnya itu dipeliharanya, ia kada hendak mengisahkan. Wa man wa'adha bi fi'lihi kana hadiyan, barang siapa memberi nasihat dengan perbuatannya, orang itu adalah hadian, sang pemberi petunjuk. Kan ada orang yang memberi nasihat dengan ucapan, ada orang yang memberi nasihat itu dengan perbuatan.
Jadi nang larang itu memberi nasihat pakai perbuatan. Kita menyuruh orang gotong royong tapi kita kadang mau luakan, bisa kada diumpati orang. Karena kita menyuruh aja. Jadi orang mendengar itu ada yang pakai telinga. Kalau pakai telinga itu jadi bahan kisahnya. Ada yang mendengar dengan hati. Kalau mendengar dengan hati, wa'iyan maka itu dijaganya. Dan barang siapa memberi nasihat dengan perbuatannya, maka orang itu namanya memberi petunjuk. Manamma laka namma bika. Barang siapa mengadu domba engkau, niscaya nanti engkau diadu domba orang juga. Wa man naqala ilaika naqala alaika. Apabila orang itu memindahkan pemandiran engkau nang baik, suatu saat orang itu kena memindahkan pemandiran ikam nang kada baik juga. Apa pandiran kita nang kada baik karena dikisahkannya juga lawan orang lain. Qala wa man idza aradaitahu qala fika ma laysa fika. Ujar Imam Syafi'i radhiyallahu an, apabila orang itu katuju lawan kita, ia mengata nang kadada lawan kita tu dipadahkan aja macam-macam lalu ia ridho lawan kita. Pokoknya nang kadada lawan kita tuh kita ni kada baik dipadahkannya baik. Kita ni misalnya pokoknya kita ni salah dipadahkannya bujur. Kenapa? Karena inya katuju lawan kita. Jadi kalau orang itu ketujuh benar lawan kita, kesalahan kita itu kada diapa-apainya. Pokoknya kebaikan dia terus, kita ini dipujinya berait. Walaupun ia melihat ada aib kita, ada kesalahan kita, ia kada menyambat. Pokok sambat berait itu bang, puji berait itu bang. Nang kada ada lawan kita, kita ini kada pemurah, dipadahkannya pemurah. Kita ini misalnya kada sosial, dipadahkannya sosial. Kita nang kita nampak oleh beribadat yang diibadahkannya ahli ibadat. Kenapa? Karena inya katuju lawan kita. Wa man idza aradaitahu qala fika ma laysa fika wa idza aghdabtahu qala fika ma laysa fika. Tapi apabila inya sarik, maka ia memandir nang kadada jua lawan kita. Jadi manusia itu sifatnya itu, pilihnya katuju puji berait. Apabila sarik, cala barait, sebuting-buting, akhirnya kebaikan kita itu kadada disambatnya terus. Maka ini apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini bujur. Lihat jabinlah bawahan, nang bawahan tuh. Apabila inya katuju lawan atasannya, pasti atasannya itu dipujinya. Bahimat ia memuji. Tapi kalau ia sarik lawan atasannya, atasannya bisa kadang-kadang dilaporkannya juga. Ia sarik. Apabila orang katuju, kayak tuju bendo lawan. Apabila apa naranya laki kakak tujuan bininya pastinya memuji bininya. Tapi kalau sarik ada kesalahan bini sebuting, nah sebuting itu jenang diurayakannya. Laki bini kayak tujuan, murid kayak tujuan, jaka inya ketujuan gurunya. Padahal itu gurunya wali lah, wali besar lah, kutub lah, naranya ketujuh. Tapi bila kada ketujuh di pada gurunya sesat lah, zindik lah. Yang kadang ketujuh. Jadi kadang-kadang ketujuh tuh nang gula gitu, padahalnya masin. Yang kadang ketujuh.
kita nang senang, tapi kena apabila sudah sarik lawan kita, kita harus disambatinya itu bang, disambatnya seakan-akan kebaikan kita itu kadanda. Giba akal. Wa qala radhiyallahu ta'ala man wa'adha akhahu sirran wa qad nasahu wa zanahu. Ujar Imam Syafi'i, barang siapa menasihati saudaranya itu basusu nasihati orang itu berduaan aja, maka itu namanya nasihat. Siapa menasihati kawannya berduaan, artinya aja lawan nang menasihati aja, itu narannya memberi nasihat. Kalau di tengah orang banyak, itu narannya memberi supan. Jadi orang cerdas itu, zanahu, orang cerdas itu memberi nasihat kepada saudaranya itu, yakni berduaan tadi. Wa man nasahu alaniyatan faqad fadahahu wa syanahu, dan barang siapa nasihat di tengah orang banyak, maka sungguh ia memberi malu dan ia sebenarnya mencela. Ini ada anak buah kita salah, kita sambati di hadapan kekawanan yang lain, itu ujar di sini memberi malu karena. Jadi kita tahu mana yang disebut nasihat. Nasihat itu yakni tapi dengan cara basusunyian. Arti nasihat itu menghendaki orang lain itu baik, tapi basusunyian. Nah ikam salah naga itu misalnya, tapi berduduan aja insya Allahnya kada sarik. Tapi kalau di tengah orang banyak, ternyata sopan dulunya. Jadi kita tahu mana orang nama memberi nasihat, mana nang kada. Siapa kah orangnya lah, guru kah? Tahu kita si dini menasihati kita kah, kada kah? Itu apabila kita berduduan aja kah? Wa qala radhiyallahu ta'ala an law anna rajulan sawwa nafsahu hatta sarakal qadahi. Jikalau ada seseorang laki-laki menyamakan dirinya sehingga jadilah ia seperti wadah finasi man yu'aniduh, niscaya tetap ada orang yang memusuhi akan dia. Jadi kalau kita tuh mengandak diri kita model kayak wadah tasarah orang aja, tetap ya ujar sidin nang selamat, nang mencintai kita ada, nang sarik lawan kita itu ada, itu sudah. Nang katuju lawan kita ada, nang kada katuju lawan kita itu pasti ada. Biar kita mandak diri kita tadi model kayak wadah tasarahai, apakah di wadah itu isinya kopi ke teh ke, tetap ujar sidin nang memusuhi kita itu pasti ada. Kita ini baik benar misalnya di dunia ini, nang memusuhi kita tetap ada. Wa qala radhiyallahu ta'ala an al-hurriyatu hiya al-karamah taqwa. Itu apabila inya pemurah dan takwa. Apabila dua ini ada, pemurah ada, takwa ada, berarti ujasidin orang itu hurun, merdeka. Man tazayyana bi batilin
Barang siapa tazayyana bibatilin, berpakaian dengan kebatilan, pada Buddha wa ayyan hatika sitrahu, tidak boleh tidak, pasti terbuka itu tutupannya. Qultu li anna al-hukama qalu al-mustari la yakunu daiman wala asuraya. Karena aku kata ahli hikmah mengatakan orang yang menukar itu tidak selama ia menukari. Al-mustari la yakunu daiman. Orang yang membeli itu tidak selamanya ia membeli. Artinya kita nih, kada alim, berpakaian seperti orang alim, kada selamanya orang menilai kita itu jadi orang alim. Satu saat kedok kita itu pasti terbuka. Wa qala radhiyallahu idza dzakara rajulu bi ghairi sana'atihi faqad wa hasa ay kasara. Apabila mengingatkan seorang laki-laki dengan selain pekerjaannya, sungguh ia kasara, sungguh ia kasara, sungguh ia sakit hati. Waqala radhiyallahu ta'ala at-tawadhu min akhlaqil kiram wa takabburu min syamil li'am. Sifat tawadhu itu akhlaknya daripada orang-orang mulia, sifat takabur itu akhlaknya orang-orang yang tercela. Sifat tawadhu itu akhlaknya orang-orang yang mulia, sifat takabur itu akhlaknya orang-orang yang tercela. Orang tawadhu itu yakin seluruh dunia. Orang tawadhu itu ia yakin ia orang yang paling hina seluruh dunia. Orang sombong itu akhlaknya orang tercela. Orang sombong itu orang yang batarul haq, menolak kebenaran. Hati sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Suka merasa paling bujur. Itu orang-orang sombong. Orang sombong asal dari arti takabur, menolak kebenaran. Padahal kebenaran itu dari orang lain, ia nyata salah, tapi tetap kebenaran orang itu ditolaknya. Itulah orang-orang sombong. Jika ia salah, ia kada mau minta maaf. Padahal ia salah, minta maaf kada mau. Kenapa? Karena ada bibit kesombongan itu lawan ia. Siapapun orangnya, apabila sombong berarti orang itu tercela. Siapapun itu orangnya, apabila sombong orang itu tercela. Cuman ciri-ciri orang sombong itu suka menyalahkan orang lain. Menolak kebenaran, itu ciri-ciri orang sombong. Padahal yang benar itu orang lain, ia salah, ia tuh tetap ditolaknya. Wa qala radhiyallahu ta'ala an arfasi qadran man la yara qadrahu. Manusia yang paling tinggi qadarnya, manusia yang paling tinggi derajatnya, orang yang melihat dirinya tidak punya derajat. Manusia yang paling aksarunas, manusia yang paling banyak mempunyai kelebihan, man la yara fadlahu, orang yang tidak melihat kelebihannya. Orang yang tidak melihat kelebihannya. Kelebihannya ada tapi nya kada memandang lawan kelebihannya tadi.
Wa qala radhiyallahu an man istaghdaba wa lam yaghdab fa huwa himarun. Barang siapa dituntut orang marah lalunya kada marah, maka orang itu naranya binatang atau himar. Misalnya Islam dihina orang, Quran dihina orang, Nabi Muhammad dihina orang, wali-wali Allah dihina orang, lalunya kada sarik, kada marah, berarti orang itu naranya himar. Ketika agama diinjak orang tuh, ini berdiam aja. Ketika agama dilecehkan, inya kada sarik, kada marah, orang itu himar. Barang siapa disuruh ridho lalu inya kada ridho, maka orang itu namanya syaitan. Barang siapa dituntut supaya ridho lalu inya kada mau ridho, maka orang itu namanya syaitan. Adlulu fi sitati asya'a. Kehinaan itu letaknya pada 6 perkara. Kehinaan itu letaknya pada 6 perkara. Uburu jisrin bila fiddatin, melewati jembatan dengan tanpa membawa bekal. Melewat siratal mustaqim kadada isi bekal apa-apa. Wa huduru majlisil ilm bila nuskhatin. Yang kedua, hadir di majlis ilmu kada membawa catatan. Sing dengarakan di telinga aja. Nah, apa dah batas telinga kita ini? Kadada membawa apa-apa. Wa dukhulul hammam bila sitli. Ketiga, masuk kamar mandi dengan tanpa. Ketiga, wa dhullu syarifi lil wadhi'i li talabina ilatin, dan menghinakannya orang-orang mulia bagi orang yang menuntut sesuatu. Presiden hakun jadinya merendahkan diri pada orang ini mulia. Hakun menghinakan, merendahkan diri lawan orang-orang yang rendah. Hakun ya misalnya terkumpul orang apa, terkumpul bubuhan pemulung makan misalnya. Kenapa ini jadi negara itu? Tujuannya supaya ini dapat suara di pemulung itu. Nah asalnya kada bisa terkumpul lawan apa bubuhan pemulung misalnya. Hakun di situ tempat makan. Itu narannya ujar sidin kehinaan yang kita dapat. Hinanya orang-orang mulia bagi orang yang rendah untuk mendapat sesuatu. Hakun aja. Orang-orang yang apa tadi? Orang-orang miskin didatangi. Supaya apa? Kita dapat sesuatu dari miskin itu. Padahal kita ini orang mulia. Itu naranya kehinaan lawan kita. Wa dhullul rajuli li imrati li talabi ridhaha. Dan yang kelima, hinanya seorang laki-laki bagi istrinya untuk menuntut keridhaan daripada istrinya. Inya jadi budak daripada istrinya. Yang penting kayak apa istrinya sayang, kayak apa caranya. Wa mudaratul ahmak, yang enam, berbuat baik lawan orang bodoh. Ahmak itu kalau bahasa wayah ini tolol. Tolol itu lebih daripada. Jadi orang ahmak itu kalau kita berbuat baik, tatapainya kada membalas, itu kebaikan kita. Ya ahmak. Kita mati-matian membantuinya itu. Tatapainya kada hendak membalas budi lawan kita itu kada ada. Itu nadanya kita termasuk menghina akan diri kita apabila berbuat baik lawan orang-orang ahmak.
Jadi orang yang hina itu tadi hinanya orang-orang mulia bagi orang-orang yang hina atau orang bawahan untuk mencapai sesuatu. Nang kada bisa berjalan di licak, nang kada bisa memanen iwak, umpat memanen iwak misalnya. Pada di lumpur kada bisa bercampur. Kenapa? Karena ingin dapat sesuatu daripada orang itu. Padahal itu jadi sidin kita itu menghina akan lawan diri kita ngarannya. Al-hadi'atu la yaqbaluha ila kha'inun aw ahmaku. Harta titipan itu tidak ada yang menerima akan dia kecuali orang yang pengkhianat atau orang-orang yang bodoh. Artinya kalau ada orang tuh menitip barang lalu inya mau menerima titipan barang itu, sebenarnya orang yang menerima itu khainun au ahmaku, orang itu jasin pengkhianat atau orang-orang bodoh. Wa qala radhiyallahu man uliyal qada'a wa lam yaftakir fahuwa lisun. Barang siapa diberi jabatan jadi hakim padahal ia kada ahlinya, bahwa lisun, maka orang itu jadi sidin naranya maling. Itu lain bidangnya tapi hakunnya jadi sidin. Nah jabatan jadi hakim itu dah lain bidangnya tapi inya hakun, bahwa lesun, maka orang itu jadi sidin lesun maling. Wa qala radhiyallahu at-talattufu bil hilati ihda anwa'il wasilah. Sifat kasih sayang fil hilati, pada itu usaha, salah satu bahagian wasilah. Wa qala radhiyallahu alaikal hawa abda bi ahammiha. Apabila engkau banyak berisi hajat, maka mulai dengan yang paling penting. Jadi hajat itu seberapapun banyaknya, cari ujar sidin yang paling penting. Amal tuh banyak, tapi yang paling penting mana? Yang ahamnya, yang paling penting itu yang kita gawi. Baca sunat, baca Quran, baca salawat misalnya, baca tasbih, baca zikir. Tapi mana yang paling penting? Itu yang kita kerjakan. Misal baca istighfar lawan salawat. Nah karena itu yang paling penting, itu yang kita gawi. Yang lain kita tinggal. Kadang seberatan yang kita gawi. Jadi hajat tuh gitu juga, mana hajat kita yang paling penting, maka itu yang kita kerjakan. Idza kasurat alaikal hawaiju fabda bi ahammiha. Wa qala radhiyallahu man katama sirrahu malaka amrahu. Barang siapa menyembunyikan rahasianya, maka ia akan memiliki itu perkaranya. Wa kanatal khairat ada di tangannya. Jadi kalau kita berisi rahasia, jangan kita ceritakan lawan siapapun. Cukup kita nang tahu kalau rahasia itu ada lawan kita. Karena kalau kita bercerita lawan orang lain, rahasia kita itu kalau kita tuh pakai rahasia itu pasti.
Ruwiyan Amr bin al-As, diriwayatkan daripada Amr bin As qala maaf saya itu ila ahadin sirran, aku justru enggak ada pernah membuka rahasia lawan seseorang. Wa tersebut palum tuhu lalu aku celakakan dia. Palum tuhu lalu aku celakakan dia li'anni kuntu adyaku sadran minhu, karena adalah aku lebih sempit dada daripada, yakni hina absaitu ilahi, aku akhirnya jadi mencelaka akan dia. Kenapa aku jadi membuka rahasia lawan orang nih itu? Gara-gara aku buka rahasia tersebut maka rahasiaku itu sampai ke orang lain. Pernah itu jadi sekali aja aku punya rahasia, aku kisahkan lawan kawanku, sekalinya rahasiaku itu sampai kemana-mana. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.